kembali di channel aku Rahmapo dan pastinya di program Takdirku di Harvard. Oke, kali ini aku akan cerita tentang kegiatanku mengajar di sini. Bagaimana sih rasanya menjadi cikgu di sini? Sedikit berbeda dengan teman-temanku, maksudnya teman-teman FLTA Indonesia lainnya yang mereka mengajar bahasa Indonesia untuk mata kuliah kredit. Di Harvard ini aku mengajarnya untuk kelas audit. Artinya ini bukan mata kuliah yang wajib. Tapi sebenarnya di Harvard sendiri ada mata kuliah kredit untuk bahasa Indonesia. Hanya saja musim ini programnya tidak dibuka. Dan pengajarnya itu juga orang Aceh loh. Keren-keren kan orang Aceh? Dan kelas bahasa Indonesia ini terbuka untuk umum. Artinya siapa saja, tidak hanya mahasiswa Harvard, boleh juga mahasiswa dari luar Harvard ataupun pekerja, ya siapa saja boleh mengambil kelas ini. Total siswa yang sudah aku miliki adalah 11 orang. Kebanyakan mereka dari Harvard sih, S2 dan juga PhD candidate. Tapi ada juga yang dari MIT, ada juga yang dari Tufts, ada juga bahkan seorang dokter yang umurnya sudah 63 kalau tidak salah ya. Tapi beliau masih sangat semangat belajar bahasa Indonesia. Wah, luar biasa. Mereka semua pastinya sangat pintar. Ya iyalah, PhD candidate, S2, dokter, dan yang lain-lain. Pastinya mereka sangat pintar. Tapi yang pastinya aku lebih pintar dalam bahasa Indonesia. Level mereka juga berbeda-beda. Ada yang pemula, ada juga yang sudah tingkat atas ya. Dan untuk beberapa kelas, oke, jadi ceritanya aku memiliki 11 siswa di 7 kelas. Oke, satu kelas lumayan besar, walaupun jumlah siswanya sedikit, 3 orang. Tapi itu kelas terbesar yang aku miliki. Mereka belajar bahasa Indonesia untuk tingkat awal. Kemudian yang lainnya seperti privat, hanya sendiri atau 2 orang. Ada yang memakai textbook dan aku menggunakan buku dari Pusat Bahasa. Judulnya Sahabatku Indonesia. Wah, luar biasa, bagus bukunya. Dan untuk beberapa pelajar lainnya, aku menggunakan materi-materi dari internet karena mereka ingin fokus terhadap kemampuan bicara tentang politik, HAM, sastra, dan yang lain-lain. Bahkan ada yang menggunakan novel. Aduh, bahkan aku sendiri belum pernah membaca novel itu sebelumnya. Judulnya bukan novel sih, sesuatu seperti itu. Yang pasti judulnya Babat Tanah Jawi. Pernah dengar? Motivasi mereka belajar bahasa Indonesia itu berbeda-beda. Ada yang ingin melakukan penelitian tentang HAM dan sastra, ada yang ingin praktek bekerja di sana, ada juga yang mau bekerja di masa depan di Indonesia, dan ada juga yang ingin jalan-jalan atau karena dia suka belajar bahasa-bahasa dan salah satu bahasa yang dia tertarik adalah bahasa Indonesia. Aku senang bisa mengajar bahasa Indonesia di sini. Aku jadi lebih tahu banyak tentang hal-hal yang aku tidak tahu sebelumnya, yang aku tahu dari mereka, seperti Babat Tanah Jawi tadi. Dari mana coba? Oh, aku belum pernah baca. Dan masih banyak hal lain yang membuat aku lebih tahu tentang bahasa Indonesia itu sendiri.
seperti kosakata ataupun part of speech dalam bahasa Inggris. Apa ya dalam bahasa Indonesia? Aduh, harus cari ini. Ya, dan banyak hal lainnya. Misalnya berita-berita tentang HAM yang sebelumnya aku cuek ataupun aku tidak pernah dengar. Akhirnya aku harus mencari demi materi untuk sang siswa. Jadinya aku tahu dan aku senang. Aku lebih tahu. Aku senang aku tahu banyak tentang bahasa Indonesia dan juga negara Indonesia pasti. Oke, itu saja ceritaku hari ini. Semoga menginspirasi kalian, terutama bagi yang kurang mencintai bahasa Indonesia. Ingat ya nak, cintai bahasa Indonesia itu. Karena itu adalah identitas kita. Orang luar saja mau belajar bahasa Indonesia. Mereka mau mati-matian belajar bahasa Indonesia. Kenapa kita tidak suka bahasa kita sendiri? Bahasa Indonesia itu keren loh. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.